Galgani Ketapang kembali menjumpai Anda kalian dengan renungan yang diambil pada hari Minggu tanggal 14 Juni, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Apa kabar Anda kalian semuanya? Semoga istirahat tadi malam membuat kita segar bugar, sehat walafiat, dan kita siap untuk mengikuti misa live streaming. Saya berdoa agar Anda sekeluarga, agar komunitas Anda terhindar dari wabah COVID-19 dan seluruh anggota keluarga dan komunitas tetap semangat untuk mentaati protokol COVID-19 dan letakkan kepercayaan serta mohon agar Tuhan berkenan dan bermurah hati membebaskan kita dari wabah corona. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya akan membacakan Injil yang dibacakan pada hari Minggu ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bruder, suster, Bapak, Ibu, para sahabat, saat ini saya mau menunjukkan altar yang disumbangkan oleh Pak Sani dan Pak Julianto Ersan dari Surabaya. Altar ini dari kayu jati dan dibuat, kalau tidak salah, di Bojonegoro. Dan ini adalah salah satu yang masih berunsur Jawa, termasuk kursi tahta uskup. Nah, pada hari ini kita merayakan pesta tubuh dan darah Yesus. Bagi kita orang Katolik,
puncak kehidupan iman kita ialah kalau kita menghadiri perayaan Ekaristi dan menyambut tubuhnya. Kita menyambut tubuh Yesus berupa hosti kecil yang sudah dikonsekrir oleh imam dalam perayaan Ekaristi. Dalam konsekrir itu, imam mengulangi kata-kata Yesus, "Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Saudara-saudari yang terkasih, merayakan Ekaristi kita mengenangkan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan pada perayaan Ekaristi, Yesus mengulangi kembali korbannya dalam rupa roti dan anggur. Dan iman kita meyakini hosti putih kecil, anggur yang ada di dalam piala, itu adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Ketika kita menerima atau menyambut tubuh Yesus berupa roti kecil, kita juga telah meminum darahnya. Karena di dalam daging roti kecil, hosti kecil itu sudah terkandung darahnya. Inilah perjanjian yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita. Memakan daging dan meminum darahnya adalah sumber kehidupan surgawi yang diberikan Yesus kepada kita di dunia ini. Maka bagi gereja Katolik, bagi kita, menyambut atau merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh Yesus adalah puncak dari iman keyakinan kita. Kita tidak mungkin menjadi Katolik yang benar-benar Katolik kalau kita tidak merayakan Ekaristi pada hari Minggu. Dan ini adalah wajib, karena ini adalah perintah Yesus. Kiranya saudara-saudari, pesta dari tubuh dan darah Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini menjadi kesadaran puncak kita, agar kita dengan penuh kesadaran mengikuti perayaan hari Minggu, menyambut tubuhnya, dan kita mendapatkan keselamatan. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih Engkau telah memberikan dirimu, daging dan darahmu untuk santapan dan minuman rohani kami. Di dalam perjalanan kami di dunia ini untuk menuju kehidupan kekal, di mana kelak kami akan berpesta bersama anak domba Allah dalam perjamuan abadi di surga. Terima kasih karena warisan ini, sehingga kami boleh mencicipi sedikit dari perjamuan surgawi itu. Kiranya Engkau menuntun gerejamu di dunia ini, menuntun umatmu, agar dengan kesadaran penuh mereka merindukan menyambut tubuhmu di dalam perayaan Ekaristi. Amin. Tuhan sertamu, kiranya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus melimpahkan berkat-Nya untuk saudara-saudari sekalian di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, untuk pekerjaan, untuk rencana dan cita-cita, pun untuk
menghindar saudara-saudari semua dari wabah COVID-19. Berkatnya memelihara saudara sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat